niku wonten kados watu linggo. Terus wonten watu dakon utawa watu demeng ngamal apa? Kados mbuh nasib, mbuh rezeki, mbuh napa nggih ya? Napa niku? Dulu pada waktu sebelum banyak orang berpendidikan, mereka percaya dengan adanya kekuatan jagat, kekuatan alam. Tepatnya di Desa Brumbung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri ini terdapat sebuah sumber mata air yang abadi, tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Di sini menurut warga sekitar dinamakan sumber beji. Artinya beji itu air atau tirta itu sumber kehidupan. Dan di sini dimanfaatkan sumber beji ini dulu pada waktu ruwat desa menurut sesepuh daripada tokoh Desa Brumbung ini. Tempat ini satu-satunya sumber air yang untuk mengairi sawah. Makanya terdapat dulunya sebuah keyakinan, kepercayaan di sini melakukan sebuah ritual dengan memberikan sesaji yang seperti apa namanya jajan itu pasar itu atau jenang apa itu ya, akhirnya hujan. Jadi sebelum upacara ritual ini selesai itu pasti tanda hujan itu dulu. Nah, berlalunya waktu banyak ditinggalkan oleh masyarakat karena masyarakatnya sudah pinter-pinter, bahkan keminter juga yang banyak. Dan di sini sangat sederhana, hanya ada yang bisa dilihat seperti lingga, terus ada yoni yang terpisah. Ya, ada anglo untuk tempat membakar kemenyan atau gaharu sebagai pengharum. Dan sebuah keyakinan kita bukan meminta kepada roh-roh halus atau ini, tapi kita disuruh melihat dengan logika akal bahwa tempat ini mempunyai sebuah kekuatan sumber, dan sumber ini kebetulan air sebagai simbol kehidupan. Nah, masyarakat Brumbung makmurnya dari sana. Pada zaman sebuah kerajaan, entah itu kerajaan Keling atau Kediri sendiri pun, banyak empu-empu, banyak pendeta pada masa waktu itu resi memanfaatkan tempat ini sebagai tempat pesucian untuk karena kebutuhan sehari-hari. Ya, yang tertawa biarin tertawa sama. Jadi dengan adanya pergantian zaman, acara-acara desa yang masuk kategori karena kepinteran kita beragama, akhirnya keyakinan kepercayaan kepada adat istiadat mulai ditinggalkan. Dengan adanya Sugiono Channel di sini ingin menghidupkan kembali, nguri-nguri mengingat bahwa tempat ini pernah menjadi titik sentral daripada masyarakat atau rakyat yang ada di Desa Brumbung pada waktu musim kemarau, minta hujan dan sebagainya. Ya, semuanya memang kehendak daripada sang pemilik jagat atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah sendiri juga menurunkan, menciptakan sebuah tempat, menciptakan seorang pembantu dan sebagainya yang berupa malaikat dan lain sebagainya. Tujuannya adalah saling berhubungan, saling membutuhkan dan lain-lain. Peninggalan-peninggalan yang ada di sini sebagian kecil ya yang kita lihat ya lingga, terus ada seperti Watu dakon, bang bolong. Iya, kurang lebih seperti sederhana. Ya. Berarti dari sederhana ini peninggalan ini berarti ada yang dulunya lebih lengkap dan sebagainya sebagai alat ritual. Kurang lebih seperti itu, Mas Ki. Kemungkinan juga ini peninggalan ini sejarah juga banyak, Pak ya. Ini masih ditelusuri, apalagi nanti dari Dinas Kebudayaan, Pendidikan, dari Dinas Purbakala belum menemukan artefak ataupun barang peninggalan yang bisa menjadikan itu sebagai situs. Tetapi dari sumber mata air yang tidak pernah kering menurut cerita sesepuh dan masyarakat hingga saat ini,
Apalah artinya situs artefak, tapi yang menjadi utama adalah sumber mata airnya tidak pernah kering. Bahkan ada dimanfaatkan masyarakat sekitar, dipasang alat penyedot air modern atau Sanyu. ya, pompa air lah, mereknya kan kurang lebih seperti itu. Iya. Iya. Ini tepatnya di desa mana, Pak? Di Desa Brumbung, Desa Kecamatan Brumbung, Kepung, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ya. Mudah-mudahan dengan adanya ini nanti bisa dilestarikan. Saya dirawat. sendiri bukan lahir di sini, tidak besar di sini, dan saya di sini hanya baru beberapa waktu, beberapa saat. Tetapi sangat menyayangkan tempat yang luar biasa bisa menjadi sumber kehidupan, pertanian subur makmur di sini ditinggalkan oleh sebagian, entah itu kecil atau sebagian besar masyarakat di sini tidak melakukan ritual atau melestarikan nguri-nguri adat budaya dan sebagainya. Iya. Kecuali saya lahir di sini, mungkin saya akan getol. Kehidupan lagi ya. Betul sekali. Ini kalau masalah gaibnya gimana, Pak? Kalau gaibnya dimanapun, di seluk beluk, di celah-celah per mili di dunia ini terisi dengan gaib. Namanya gaib itu sebuah energi yang memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tetapi kita bisa merasakan. Nah, untuk gaibnya sendiri di sini biasanya orang, menurut cerita sesepuh, pada waktu musim kemarau, pertanian sawah pada tandus, mereka mengaturkan sesajian di sini, entah itu berupa jajan atau jenang atau apa. Itu belum selesai ritual pasti turun hujan. Itu dulu keyakinan masyarakatnya, mungkin karena goblok bodohnya masyarakat tersebut dulu, tapi sekarang udah pintar. Pinter-pinter ya sekarang. Udah pintar, malah kepintaran. Kepinteran sampai blinger, Pak. Iya, kurang lebih seperti itu. Enak jadi orang ngerti, Pak ya. Jadi orang pinter. Untuk ngerti juga perlu melalui proses. Nah, betul. Belajar ya. Ya, harus dihina, harus Caci maki, bilang gila dan sebagainya. Nah, kebetulan saya sendiri hanya punya spirit, punya semangat, paling tidak dengan adanya Sugiono Channel bisa mensiarkan kembali, walaupun Mas Giono Channel tidak berasal dari Kabupaten Kediri, hanya tetanggaan dengan Kabupaten Kediri. Saya sendiri juga bukan asli warga sini, tapi ingin menghidupkan nguri-nguri. Nah, suatu saat siapa tahu ada sesepuh ataupun terketuk dari pejabat-pejabat desa paling tidak membangun kembali masyarakatnya biar bisa nguri-nguri kembali, tidak melarang dan sebagainya. Saya yakin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami apa tujuannya. Toh semuanya kita percaya dengan air, percaya dengan ini, tidak akan mengurangi kebesaran daripada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa gara-gara sumber air terus Allah menjadi kecil? Kan tidak. Terus gara-gara kita karena memuja atau memuliakan peninggalan leluhur terus akhirnya Allah menjadi hilang? Kan tidak. Ini untuk yang mau berpikir. Jadi kalau untuk gaibnya, jadi tidak bisa diceritakan. Siapapun yang ingin mengetahui datang, minimal 1 jam 2 jam rasakan sendiri. Cuman kalau gaibnya itu ada dua, ada gaib yang memang positif, ada gaib yang memang kadang-kadang berbenturan dengan energi kita yang disebut negatif. Nah, positif negatif di dunia gaib itu sangat diperlukan. Tidak kita bisa pilih. Karena berhubungan saling diperlukan, nanti antara positif dengan negatif bisa membuat sebuah sinar atau terangnya. Nah, seperti contohnya kabel listrik yang ada positif, ada negatif, ada min, ada plus, itu kalau disambungkan ya pasti konslet seluruh gardu PLN. Betul. Tapi bisa disatukan dengan adanya neon ya. Ya, neon itulah menyatukan. Nah, ini neon terang. Mungkin hati kita yang buram, yang gelap tadi karena belum teraliri oleh sebuah energi positif dan negatif. Itu silahkan masing-masing pelaku spiritual. Untuk pelaku spiritual yang pun pernah dengar suara saya, tahulah siapa saya, tahu. Karena suara saya kan tidak bisa hilang dari para pelaku spiritual baik Jawa ataupun Bali.
Itu Mas Giono yang bisa saya ceritakan sebagai warga pendatang, karena ingin menghidupkan, nguripi, sejarah. menstarter kembali tempat ini supaya diperhatikan kembali oleh tokoh-tokoh dulu, mungkin sudah pada meninggal ataupun sudah tugasnya lain di alam sana, tetapi kita sebagai generasi paling tidak ingin menceritakan kembali bahwa tempat ini punya sejarah yang luar biasa untuk desa Brumbung. Walaupun Mas Giono sama saya bukan lahir di Brumbung, tidak besar di sini, kita hanya di sini ingin meliput, ingin mengetahui misterinya daripada rahasia jagat. Betul sekali. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Oke, Ya, bisa disebut amin, astungkaro, dan lain-lain. Itu semuanya adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui tempat ini diberikan sekilas sebagai sumber kekuatan, energi, sumber kehidupan berupa air. Tanpa air kita tidak mungkin bisa hidup lama. Betul. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak ya atas informasinya. Rahayu Mas Giono. Rahayu.